gimana caranya lu bikin podcast di kala kesibukan lu yang padat? Karena gue orang kantoran, pagi sampai sore itu ya fokusnya untuk kantor. Sampai rumah pasti udah malam, jadi langsung istirahat. Artinya gue cuma punya waktu sedikit buat konten. Makanya gue memilih pakai Anchor, karena gue bisa bikin podcast dengan efisien. Dari rekam sampai tentuin waktu rilis. Hasilnya pun bisa maksimal. Dijamin dengan Anchor, kesibukan bukan menjadi alasan lagi buat kita nggak nge-podcast. So, cobain pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Apa yang dilakukan oleh tokoh ternama, influencer, pokoknya orang yang lu idolakan itu harus lu tiru. Apa yang membuat mereka itu berbeda daripada kita? Meskipun kalaupun kita berusaha, kita bisa berada di posisi mereka nantinya. Yang berbeda tentunya di sini adalah mereka itu udah punya semacam risk management atau manajemen terhadap risiko. Sehingga ketika terjadi masalah yang disebabkan entah dari sisi internal maupun eksternal, mereka bisa bergerak dengan cepat ataupun mereka juga bisa bergerak secara lambat tergantung masalah dan kondisi yang tengah mereka hadapi. Karena nggak semua masalah itu harus direspon secara cepat. Karena kalau asal direspon secara cepat, bisa saja penyampaiannya itu menjadi tidak jelas atau rancu. Atau bahkan bisa menjalar kemana-mana. Karena ya tidak dipikirkan dengan baik. Biasanya untuk menyelesaikan masalah kan perlu dulu diskusi dengan tim mereka atau mungkin dengan perusahaan mereka sebelum mengambil keputusan. Makanya kalau misalnya kalian itu ngelihat ada tokoh ternama atau influencer itu terkena masalah, lalu responnya itu cepat, kemungkinan besar mereka sudah memprediksi akan terjadi hal-hal seperti ini sehingga udah ada solusi atau mitigasinya. Jadi kalau udah kena masalah, mereka itu nggak perlu diskusi panjang lagi dengan perusahaannya karena tinggal milih aja gitu solusinya yang mau dipakai yang seperti apa. Terus kalau seandainya penanganan masalahnya itu lambat, kemungkinan besar masalah yang dihadapi itu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Mungkin kalau misalnya langsung ditanggapi, masalahnya selesai. Tapi yang kena adalah reputasi si tokoh tersebut. Makanya mereka itu berusaha untuk meminimalisir resiko dalam penyelesaian masalah. Minimal dampaknya itu dampak jangka pendek aja. Jangan sampai jangka panjang. Kalau kita bicara soal reputasi itu kan udah jangka panjang ya. Untuk mikirin yang namanya risk management atau risk control ini itu sulit kalau dipikirin sendiri. Misalnya lu salah ngomong, kemudian menyinggung seseorang. Nah, orang itu menuntut elu. Nah, kita bingung tuh gimana konfrontasinya. Apalagi kalau udah bawa-bawa yang namanya hukum. Soalnya nggak semua orang kan paham hukum sampai yang mendetail-detail. Gua aja nggak begitu paham terkait masalah hukum. Karena memang bukan ekspertisnya gua di situ. Makanya untuk menyelesaikan masalah hukum ini diperlukan bantuan hukum juga kan, entah dari lawyer, entah dari lembaga hukum. Yang penting orang-orang yang tahu tentang hukum dan punya wewenang di sana. Kalau ngurusin hal-hal tersebut sendiri pun juga ribet. Nggak semua orang punya kenalan lawyer kan. Makanya untuk menyelesaikan masalah ini biasanya orang-orang ternama itu mereka memang udah punya tim yang menghandle masalah-masalah seperti ini. Sehingga kalau misalnya terjadi masalah, mereka langsung ngontak orang yang bersangkutan yang punya kuasa atau punya kemampuan di sana. Dan kalau seandainya influencer atau artis, mereka kan masuk manajemen. Nah, di manajemen itu udah ada legal juga, tim legal yang ngebantu kalau seandainya artis itu terkena masalah, sehingga udah nggak perlu nyari-nyari lagi tuh. Hal-hal seperti inilah yang biasanya tidak dimiliki oleh kita orang awam ataupun nano mikro influencer. Ya karena memang kita belum membutuhkan hal-hal seperti itu. Cuma masalahnya terkadang orang-orang awam, terus nano influencer, mikro influencer ini melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersohor tersebut. Karena memang menjadi sebuah tren dan juga bisa dikatakan metode untuk pansos yang bisa ngebantu buat naikin namanya. Dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang tersohor tadi, idola-idola kita, punya impact yang lumayan positif juga untuk growth kita. Terlebih dari sisi sosmed ya. Dimana mungkin dapat followers, dapat view lebih banyak, kemudian namanya terangkat, akhirnya dapat endorsan.
Dan masalahnya adalah dampak negatifnya itu nggak langsung muncul ke permukaan. Kadang-kadang delay dulu tuh. Tergantung hokinya orang juga. Makanya ada kan orang awam yang kita nggak kenal dia siapa, terus dia meniru seorang idolanya atau pakai sound orang ternama gitu di TikTok, tiba-tiba dia viral. Cuma viralnya itu ke arah yang negatif. Banyak yang komen menjelekan dia. Terus dari segi mental dia belum siap. Akhirnya komennya di off, akunnya di hide. Padahal dia baru viral sekali loh. Selama ini nggak melakukan apa-apa yang aneh-aneh. Artinya kan orangnya itu bisa dibilang lagi kurang beruntung. Ditambah dia juga belum punya mental yang kuat untuk menghadapi masalah seperti tersebut. Ada juga orang yang dulunya orang awam kemudian viral. Viralnya ke arah yang positif. Dan gak berapa lama terus viral terus, kena masalah. Makanya banyak orang yang bilang kalau lu viral atau terkenal secara instan, lu dropnya juga cepet. Bukan karena mereka itu salah, bukan. Karena mereka itu belum siap, belum memiliki hal-hal yang dimiliki oleh orang ternama atau influencer besar tersebut. Dari segi mental mereka belum terlalu kuat, dari segi tim pun belum kuat. Masih tim buat bikin konten aja kan. Makanya ya satu-satunya cara agar mereka itu lepas dari masalah ya mereka harus tenggelam, mereka harus menghilang agar nggak dipandang lagi oleh masyarakat. Toh banyak kok orang yang viral secara instan kemudian masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau kalian telusuri kebanyakan mereka itu udah masuk ke manajemen artis, which is di sana mereka udah dibantu untuk kalau misalnya terjadi masalah gimana cara menyelesaikannya, udah ada referensinya, udah ada orang yang punya experience di sana. Entah dari artisnya sendiri, entah dari orang yang nanganin artisnya juga. Jadi yang pengen gue sampaikan di sini adalah memang kadang idola kita itu menjadi sosok panutan kita, sosok yang membantu kita growth sampai saat ini. Dan bahkan kita tuh pengen ingin menjadi seperti idola kita. Tapi bukan berarti idola kita itu menjadi panutan, kita harus mengikuti semua yang dia lakukan. Karena tentunya apa yang dia lakukan itu karena dia memang mampu untuk melakukannya, mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Tapi balik lagi, sebaik-baiknya idola kita itu juga manusia. Tentunya ada satu, dua, atau beberapa hal yang mereka lakukan itu salah. Dan kita pun harus berani mengatakan kalau ini salah ya salah, jangan ditiru. Dan kalau lu tetap ingin menjadi seperti idola lu, tirulah yang baik-baik saja. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.